Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang selayaknya kalimat ini membasahi kembali lidah kita, yang dimana dengan kalimat inilah segala kenikmatan itu terasa sempurna di dalam hati nurani kita, dan segala kekurangan-kekurangan kita itu terasa tercukupkan. Segala kegelapan yang menghantui kita itu terasa terang benderang, dan kesempitan menjadi luas disebabkan kalimat tahmid ini. Dan di pertemuan kali ini kita kembali melanjutkan dari biografi Ummahatul Mukminin, yaitu ibu-ibu dari ibunya orang-orang yang beriman, yaitu dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan kali ini alhamdulillah kita telah memasuki dari istri yang terakhir, yaitu istri yang ke-11 dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dia adalah istri yang terakhir, yaitu keluarga yang terakhir dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang yang merdeka. Dialah adalah Ummul Mukminin Maimunah binti Harith. Jadi dia adalah Maimunah binti Harith. Maimunah binti Harith ini itu salah satu orang yang paling banyak memiliki keberkahan, baik pada dirinya maupun keluarganya, karena di antara saudara-saudaranya dan keluarga-keluarga dekatnya itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah orang yang awsalana rahim, orang yang paling banyak mengikat tali kekeluargaan di kalangan kami. Yaitu di mana kita melihat dari sejarah-sejarah, ada di kalangan keluarganya yang dinikahi oleh Abu Bakar, ada yang dinikahi pula oleh Umar, ada dinikahi oleh Utsman, ada dinikahi oleh Hamzah, ada juga dinikahi oleh Abu Thalib, dan ada juga yang dinikahi oleh Abbas. Yang dimana ketika terjadilah tali kekerabatan yang kuat ini di kalangan keluarga Maimunah binti Harith, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun itu mengikat keluarga. Dalam satu riwayat bahwa Nabi yang menghitbahnya, tapi riwayat yang lain, dan ini riwayat yang lebih kuat, bahwa pernah Maimunah binti Harith itu bermusyawarah dengan keluarganya, yaitu Ja'far, agar ia dikhitbah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga lebih terikat tali kekeluargaan di antara mereka. Sehingga Ja'far ini mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keinginan baik dari Maimunah binti Harith. Dan di sini juga para ulama memberikan faedah bahwasanya bukan suatu aib jikalau ada seorang wanita yang meminta untuk dikhitbah oleh orang yang bagus akhlak dan agamanya, disebabkan itu adalah hal yang paling termaslahat bagi kehidupan dunia alam barzah akhiratnya. Dan ini juga sebagaimana yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ja'far telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujuinya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiring Ja'far agar menghitbah Maimunah binti Harith ini. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahlah dengan Maimunah binti Harith. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Maimunah binti Harith ini pada tahun 7 Hijriah, ketika setelah menyelesaikan Umratul Qadha, yaitu umrah yang diqada oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan Nabi pernah terhalangi untuk masuk di kota Mekah oleh orang kafir Quraisy, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masuk untuk melakukan umrah dan mengganti di tahun depannya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tahallul, yaitu mencukur rambutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari haram yang namanya tempat tersebut, yaitu Syaraf, yaitu Kubbah. Disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah binti Harith ini. Maimunah binti Harith ini
radhiyallahu anha itu dilahirkan 29 sebelum Hijriah. Jadi kalau kita melihat, kalau 29 sebelum Hijriah, dia selisih dari umur Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 24 tahun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya di Kuba, dan radhiyallahu anha Maimunah binti Haris ini itu meninggal di situ. Jadi pernah Maimunah di akhir hidupnya beliau melakukan haji kembali. Ketika melakukan haji, dia tertimpa penyakit yang mengakibatkan itu kematiannya. Akan tetapi ia mengatakan bahwa pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkanku bahwa saya tidak akan mati di tanah haram ini, sehingga dia meminta dirinya untuk dikeluarkan, dan sehingga dia telah sampai di tempat di mana ia dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Syaraf Kuba, dan radhiyallahu anha meninggal di situ dan dikuburkan di situ. Kuba ini itu berada di antara, ketika orang di Mekah, di antara Mekah dan Madinah. Kalau orang dari Madinah melakukan umrah dan pergi ke Mekah, di tengah perjalanan di situ ada Kuba, di situlah kuburan dari ibu kaum beriman, yaitu Maimunah binti Haris. Maimunah binti Haris ini, sekali lagi kita ingatkan bahwasanya orang yang paling banyak terikat tali kekerabatan di keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kepada kita bahwasanya pernikahan salah satu tujuannya adalah mengikat tali kekeluargaan agar lebih erat, dan ini juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Dan di pertemuan kali ini juga kita mengabarkan bahwa ini istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir dari kalangan orang-orang yang merdeka. Insyaallah taala di pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan budak, yaitu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qibtiyah Al-Misriyah dan selainnya, insyaallah taala. Semoga di pertemuan kali ini bisa memberikan tambahan kebaikan untuk kita, pemberat timbangan di hari kemudian. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Dan semoga di kajian subuh ini bisa menjadi sebab penghapusan dosa dan pengangkatan derajat untuk kita sekalian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.